Ya, berangkat nih kita nih. Selamat pagi, Kang. Pagi. Hari ini mau kemana nih? Hari ini jadwalnya cukup lumayan padat. Enggak sih, sebenarnya gue mau, kebetulan bokap gue kan baru masuk rumah sakit, jadi gue mau nengok doi dulu bentar. Tapi sebelumnya pakai sunscreen dulu. Udah Adidas nih guys. Yuk dong. Udah yuk. Diratain dulu dong. Oh enggak ya? Enggak gini caranya? Jangan dong. Oh, kirain saya tuh gini aja caranya. Jadi hari ini kita mau ke ada ya pakai sunscreen nggak ngaca. Oke, rata. Ya udah biasa saya mah. Kita mau ke rumah sakit. Nengokin bokap yang lagi kemarin tiba-tiba sesek katanya. Terus jadi harus dirawat inap. Udah di ronsen segala macem. Wah, bagus nih. Hasil parunya bagus segala macam, ternyata itu parunya gua. Salah ronsen. Ada. Terus ada di ronsen bokap gua parunya, terus warnanya banyak, ternyata paru-paru warnanya, rupa-rupa warnanya. Wow, nggak ketebak sekali. Paru-paru warnanya, lucu banget kok anjing. Ini Asa berarti masih di sini nih, di rumah ditinggal. Asa ada di atas, jangan lihat atas itu gantungan anduk semua. Padahal pas pertama bangun rumah ini, bini gue tuh selalu nggak boleh gantung anduk di sini. Pada akhirnya ini jadi gantungan anduk. Nggak usah diliatin bangke. Kunci mobil jangan lupa. Ada, ya. Oke, let's go. Kita ngopi dulu ya, boleh ya? Karena gue biasanya berangkat pagi itu pasti gue harus beli kopi dulu. Nah, dekat rumah gue itu, walaupun rumah gue berada di daerah pedalaman, perkampungan, tapi ada sejuk, deket kan? Cuman 3 menit, 4 menit dari rumah gue. Kak, ceritain dong gimana kebiasaan baru yang muncul di 2024. Asik, angkat kaki. Kebiasaan baru apa ya? Kebiasaan baru salah satunya adalah lari, olahraga baru yang nggak lagi gue tekunin banget ya, tapi lari itu salah satu yang lagi dijalanin lah. Terus juga ngoleksi kartu bola itu ya. Tapi sekarang udah berapa bulan tuh, udah 2 bulan nggak beli karena ekonomi. Terus juga apa ya? Baca buku, gue lagi suka baca buku. Ada momennya gue sering baca buku. Terus kemarin itu bini gue tiba-tiba beli buku, jadi akhirnya gue ikutan. Terus ada temen mentor yang bilang dia juga sering baca buku. Terus gue nanya ke dia buku-buku yang bagus apa. Jadi gue lagi baca buku. Basically gue suka olahraga. 2000 tahun sebelumnya gue main tenis hampir tiap hari, hampir ya seminggu tuh 3 kali malah main tenis. Sini mas main tenis tuh hampir seminggu ada 2 atau 3 kali lah main tenis. Terus sebelumnya bahkan sempat ada satu momen main bola, main tenis, main basket gitu. Pokoknya harus ada olahraganya. Karena apa? Karena ya itu, gue punya anak yang masih bayi gitu. Si Asa tuh masih bayi banget. Gue pernah ngitung. Nah sebenarnya gue paling males tuh ngitung gitu. Cuman gue pernah berpikiran ngobrol sama bini gue. Wah, si Asa 17 tahun, gue udah 60 tahun. Dia even belum kuliah. 17 tahun, kan belum kuliah dong. Gue udah 60 tahun. Dimana 60 tahun itu, semua tahu 60 tahun itu udah bukan masa produktif. Walaupun masih ada yang bisa kita kerjakan, ya, tapi kan bisa produktif asal kitanya sehat. Makanya harus olahraga, harus sehat, ngurangin gula, ngurangin goreng-gorengan, minum kopi juga nggak manis gitu.
apa sih prestasi yang bisa dibanggain atau terbesar yang udah dicapai di tahun 2024 dari seorang Angga Engkong? 2024? Iya. Nggak ada lagi. Ya banyak sih kalau ngomongin prestasi. Kadang-kadang gue juga salah tuh. Waktu itu gue ada salah satu, gue suka ngobrol nih sama ya gue bilang teman tapi kakak karena umurnya di atas gue, jadi ngomongin bisnis, ngomongin apa. Kemarin kalau lo lihat setelah selamatan, gue tuh bikin posting terima kasih ini, terima kasih ini, terima kasih ini, terima kasih ini. Terus dia DM, dia bilang gini, jangan lupa terima kasih sama diri lu sendiri. Tuh gue pengen nangis nih. Jangan lupa. Kenapa pas selamatan gue nggak bisa nangis gini ya? Jangan lupa berterima kasih sama diri lu sendiri, karena ya itu yang suka kita lupa kan. Kadang-kadang kita lupa sama appreciate sama tubuh kita sendiri. Kita ngerasanya apa ya, kurang aja, selalu kurang, mau bikin ini kurang, kurang nih. Kayak tadi dibilang ada prestasinya, aduh nggak ada lagi. Nah itu salah satu mungkin setelah dipikir-pikir, ya lu nggak berterima kasih aja sama apa yang lu lakuin di 2024. Padahal 2024 itu banyak banget yang udah gue lakuin juga ya. Cuman memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan target dan harapan gue sih. Jadi kenapa gue bilang gue suka bilang aduh kurang lagi nih gitu. Tapi ya selalu diingetin itu, pas diingetin kemarin, iyalah berterima kasih dengan diri sendiri. Salah satunya ya gue harus bilang alhamdulillah tahun ini program yang Podcast Mas Asia bikin dari tahun 2023 masih bisa gue bikin dengan skala yang lebih besar, walaupun hambatannya beda gitu. Tapi alhamdulillah responnya dua-duanya bagus. Cuman ya itu, secara target masih ada, padahal tadinya di 2024 itu gue pengennya A, B, C, D, E, F, G, tapi banyak yang tidak terlaksana aja gitu. Kalau itu kan di prestasi di dalam podcast Mas. Nah kalau di luar podcast Mas, kayak misalnya contoh mungkin yang Pribadi gitu ya, iya, personal. Pribadi, jadi bintang iklan kemarin kan, ada nggak kayak gitu-gitu? Nah itu tuh, gue jadi bintang nih ya. Gue kan sempat jadi bintang iklan salah satu, ya sini mas sini. Kalau ngopi harus ada pisangnya, ya nggak? Benar. Sunda banget gue. Ini untuk alat makannya. Ada satu pisang goreng aren. Ya. Untuk SKM-nya. Satu lapis hijau kopior. Ya. Terima kasih. Ada satu. Nah ini alat makannya nih, lo cobain ini nih. Lapis hijau kopiornya sejuk, ini adalah salah satu yang terbaik. Terus apa tadi? Oh, Tadi prestasi pribadi. prestasi pribadi itu juga sama. Itu tuh se-insecure itu tuh gue tuh. Gue dipilih jadi bintang iklan. Gue tuh ngerasa karena nggak ada yang lain kali ya. Ada tuh. Jadi kok gue mikir gitu ya. Terus gue beberapa kali diundang jadi bintang tamu lapor Pak. Gue juga ngerasa karena apa ya, mungkin lapor Pak udah nggak punya bintang tamu lain kali, ya udah gue aja dia nggak available gitu. Jadi selalu ngerasanya tuh last minute, apa ya, gue tuh yang pilihan terakhir ya. Sampai itu si Optik Melawai aja gue mikir ternyata tuh gue cuman ya udah bintang iklan aja bisa, it could be anyone gitu, nggak harus gue juga sebenarnya bisa. Cuman gara-gara produsernya suka dengerin podcast Mas, terus pengennya gue gitu. Bukan karena gue dan prestasi gue selama ini, tapi ya karena ya udahlah singgok aja nih, budgetnya masuk gitu. Itu tuh ada gitu-gitunya. Padahal memang mungkin ada juga yang, maksudnya mereka juga milih gue karena ada reason-reasonnya gitu. Kenapa? Buktinya kalau gue ngeliat sih
engagementnya tinggi banget pas Optik Melawai itu ya. Di sosial medianya si Optik Melawai juga gue lihat, paling gede nih. Tapi salah satu, kalau secara pribadi justru secara pribadi gue nggak punya, cuman itu kayaknya ya yang bisa, apalagi ya gue banggain ya. Ya diundang podcast lain gitu. Terus jadi pembicara, iya salah satunya itu di mana waktu itu di IDFS ya, diundang jadi pembicara itu. Boleh ceritain nggak kondisinya Om Nana sekarang di mana, sakit apa? Bokap itu udah, kalau nggak salah gue lupa deh, 2021 tuh kena stroke ringan. Abis itu divonis 2022 itu divonis ginjalnya 2022 tuh 22 kalau nggak salah ya. 22 itu divonis 2022 itu divonis ada masalah dengan ginjalnya. 2023 udah mulai cuci darah tuh. Jadi ginjalnya tuh, fungsi ginjalnya tinggal 12 atau 13% kalau nggak salah. Jadi akhirnya harus cuci darah 2 minggu sekali. Kondisinya seperti itu, tapi membaik. Alhamdulillah sebulan terakhir ini di dokter memberikan angin segar. Bokap boleh seminggu sekali cuci darahnya karena fungsi ginjalnya udah naik. Jadi yang tadinya cuma 12%, sekarang udah sekitar 17%. Jadi udah boleh coba seminggu sekali. Tapi ya kondisinya memang, beliau ini kan udah umurnya 71 ya. Terus kemarin habis nonton Selamatan, karena sama anak-anak karyapan katanya harus pakai baju biru, dia pakai jaket warna biru yang mana dia tahu itu jaketnya tipis. Dan di GBB itu dinginnya kan minta ampun. Sampai jam 11 malam pula gitu kan, bokap yang udah biasanya tuh udah tidur tuh. Jadi kayak masuk angin, terus habis pulang dari situ sakit, batuk. Dan kemarin tuh sempet sesak, akhirnya dilariin ke IGD rumah sakit. Ternyata ada fibrosis di paru, ada bakteri lah di parunya. Sesaknya gara-gara itu. Jadi akhirnya sekarang lagi dirawat inap. Nanti gua rencananya akan ke rumah sakit untuk besuk lah, jenguk. Apa tantangan terberat lah ya waktu taking care orang tua yang sakit? Tantangan terberatnya justru ya, tantangan terberat gue adalah bukan tantangan, perasaan bersalahnya gue sih. Karena apa? Karena gue nggak bisa selalu menemani bokap. Jadi bokap tuh cuci darah setiap Senin sama Kamis gitu ya. Terus ya thanks to BPJS juga sih. Tapi kan kalau lo tahu BPJS kan berarti ngantrinya segala macam, ramenya. Dan yang nemenin tuh selalu nyokap gua. Jadi bukan tantangan terberat, tapi ya kayak ada guilty feel karena gua nggak bisa nemenin week in week out tuh untuk nemenin dia cuci darah gitu loh. Karena sulit banget gitu, maksudnya dia pagi jauh, terus gue harus kerja, gue harus nganterin anak, gue harus banyak kegiatan ya, harus ya sebagai kepala keluarga ya, jadi harus banyak kegiatan di luar juga. Jadi, alhamdulillah bokap gue sangat mengerti dan nyokap gue juga sangat mengerti. Tapi ya itu ada karena suka nggak tega aja sama mereka yang capek, apalagi nyokap gue juga kan umurnya udah nggak muda lagi, jadi pasti capek banget. Alhamdulillahnya nyokap gue tuh kayak gue, seneng nongkrong, seneng berteman. Jadi satu rumah sakit pasien-pasien cuci darah itu tuh kenal sama nyokap gue. Bahkan mereka bikin grup, bahkan nyokap gue bikin acara buat pasien cuci darah dan suster-susternya, perawat-perawatnya. Itu baru pertama kali ada yang bikin gitu. Nyokap gue tuh bikin
karaokean, apa organ tunggal, nyanyi-nyanyi, makan-makan untuk pasien-pasien HD itu. Bahkan semua yang dicariin tuh kalau misalnya bokap gue nggak ada gitu atau nyokap gue sakit, waktu itu pernah nyokap gue sakit nggak ada tuh yang dicariin nyokap gue, nggak nemenin gitu. Akhirnya bokap gue sendirian gitu. Yang dicariin tuh bokap nyokap lah, sampai ada ya perawat-perawatnya alhamdulillah udah jadi baik, jadi kenal deket sama nyokap. Seberapa deket sih Kang Gok sama papa? Gua tuh bukan tipikal anak yang hubungan gua sama bokap tuh bukan hubungan yang curhat gitu loh, bukan curhat masalah detail dalam gitu, enggak. Ngobrol cerita gua habis ada kerjaan apa, karena bokap kan kebetulan bekerja di industri yang sama lah ya, di industri hiburan juga, walaupun dia PNS tapi dia juga ada di industri hiburan, jadi suka ngobrol soal ya misalnya ada syuting lah atau nge-MC sama ini ketemu siapa temannya bokap juga segala macem, tapi nggak pernah yang tapi ya maksudnya gimana ya, nggak ekspresif gitu. Bahkan gue ngelihat ada teman gue sama bokap nyokap itu peluk-pelukan gitu ya. Kok lu gitu sih? Emang lu enggak ya gitu? Nah di keluarga gue tuh nggak seperti itu. Kita tidak mengekspresikan diri kita dengan cara pelukan, ngomong sayang, tapi tanpa itu pun mereka udah tahu kita 100% lah ininya. Karena tidak terbiasa aja, nyokap juga sama tidak terbiasa, jadi ya udah. Tapi walaupun gue kadang-kadang gini, karena gue udah jadi orang tua ya, jangan-jangan gue aja kalau misalnya canda ngomong love you itu tuh langsung, seneng gitu. Jangan-jangan nyokap bokap gue juga kayak gitu, cuman ya mereka juga nggak mau dong gitu. Tapi kalau gue sih sekarang makanya gue membiasakan diri gue dan bini gue tuh sama anak-anak selalu bilang love you, miss you, dibiasain lah peluk apa sampai ya dulu juga waktu zaman gue kecil juga kayaknya nyokap gue sih meluk-meluk gue juga ya, atau jijik ya, jangan-jangan gitu, karena nggak lucu aja waktu kecil. Kalau anak gue kan lucu ya lumayan ya. Tadi kan kita ngomongin Pak Nana, lanjut deh. Nyanyi dong sedikit lagunya Om Nana yang paling kakak suka. Jadi bokap gue tuh pernah punya album Sunda, pop Sunda. Tuh pop Sunda tuh lagi naik gara-gara Doel Sumbang. Kalau sekarang mah kayak apa? Denny Caknan gitu segala macem kan. Nah, dulu tuh pop Sunda lagi naik. Bokap gue ada yang nawarin bikin album pop Sunda. Bikinlah mereka satu album. Judul albumnya Bakekok. Sunda banget ya? Sunda banget. Itu salah satu achievement bokap gua. Selain dulu megang acara di TVRI ya. Kedua, kalau ditanya lagu favorit bokap, jagoan dia My Way sih. I did it my way. Sama ini. Somewhere out there, someone saying a prayer. Na 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 na. Itu duet itu Pibo Bryson sama siapa gitu. Nah bokap gue tuh suka duet sama adiknya bokap tuh penyanyi juga, tapi ya bisa nyanyi lah, suka nyanyi juga dulu tuh, suka duet sama dia. Tapi kalau di kawinan bokap gua, karena nyanyi dong, pasti lagunya My Way. Kalau sekarang diminta nyanyi masih udah nggak bisa. Dia salah satu hal yang paling dia sedih itu adalah dia udah nggak bisa nyanyi karena udah susah ngomong ya, semenjak stroke itu jadi susah, suaranya jadi seret, jadi dia kehilangan suara emasnya. Melati dari Jaya gini bukan? Coba ada emang. Oh iya ya. Ini lagu tua banget ya. Tuh bagus banget suara bokap gua.
Itu bokap gua. Yuk, sekarang kita mau ke rumah sakit dulu. Kita ke rumah sakit. Tadi sebelumnya ditanya lagu favoritnya Papa apa? Kalau nyanyi dulu, terus orang ngomong My Way. Itu jagoannya Doi itu, ya kan? Kalau lagu Bimbo ya. Iya, melatih sendiri kini aku itu lagi pacaran mun lagi ceritanya ada pemberantaman itu lagu itu sendiri. Dua yang Adinda. Selain My Way itu lawas sekali lah. Love is many splendor thing. Itu Kojo itu. Jagoannya. Jadi kalau misalnya di kawinan pasti nyanyinya My Way. I did it, boy. Suaranya mantap. Terus kemarin kan Kemarin tertipu sama saya. apa? Tertipu sama saya karena suaranya mantap. Kayak Darto dong ya. Sangkanya Suaranya mantap. kalau penyanyi itu pastilah kaya. Gue pikir bakalan kaya gitu. Salah aja. Jangan batuk kayak jadi. Terus tadi Angga sempat ngomong My Way. Terus yang Angga ingat dulu mah ini Sendiri. bukan kalau sendiri malah nggak pernah denger, lupa apa? Yang bikin rekaman itu apaan tuh? Itu mah ini yang Only You. Bukan yang rekaman. ada lagu yang kekiniannya waktu itu 90-an itu yaitu kalau nggak salah Pibo Bryson yang Somewhere Out There. Itu Sama sering ini. juga Somewhere. Tonight I celebrate my love for you. Jadi bokap itu dulu punya satu, kan kalau sekarang kan gampang ya nyari lirik, nyari chord lagu karena di internet ada. Bokap itu dulu punya satu buku tebel banget, isinya lirik dan chord lagu-lagu The Beatles, lagu-lagu zaman-zaman dulu lah, semua komplit banget. 1000 judul. 1000 judul, ya itu. Jadi gue tahu lagu Beatles juga dari situ tuh banyaknya tuh. Terus di YouTube kita tadi nemu yang itu, Papa nyanyi lagunya Melati dari Jaya Giri. Oh ya Bimbo. Ya, ciptaannya Iwan Iwan Abdurrahman. Ada tuh di YouTube tuh suaranya Papa. Masih oke. Terus tadi anak-anak nanya, bisa nggak Papa nyanyi lagi? Langsung bengek. Nah, udah. Tinggal kenangan. Tapi alhamdulillah masih ada ininya, kenangannya masih ada. Kita nemu waktu itu album, tadi sampai cerita juga ada album pop Sunda Bakekok. Ada yang nemu, kita sempat beli kasetnya ya Pak. Terus kemana itu CD-nya ya? Itu di YouTube tuh Alung-alung. Chandra Kirana. Alung-alung mah ada yang Bakekok. Chandra Kirana itu ada. Enggak kan sempat Angga dari kaset, terus dibikin CD, CD-nya hilang ya? Yang kita kecil tuh. Hilang udah kan. CD-nya hilang ya? Ada kalau dicari di YouTube tuh Chandra Kirana, ada Papa lagi sama Elva Singer, Papa lagi sama Neno. Iya, Papa lagi ada sama- kalau di YouTube. Kalau ada yang menemukan album Bakekok, silahkan hubungi saya, nanti saya beli ya. Bener. Karena kita waktu itu juga pernah ada yang itu juga beli di online itu di Tokped atau apa ya? Ya ada nih beli, akhirnya dari kaset dipindah ke CD. Itu karena apa? Hilang. Backing vokalnya tuh dibayar. Sah Bakekok? Kurang. Lagu yang mana? kan itu kan yang ciluk Bakekok ciluk Iya, sini iya. ya. Terus sama yang kadang apa yang kakaretaan tuh ya. Ya, itu sama bisa ini. Iya. Backing vokalnya tadi dibayar jadi beli. Itu. Ya gitulah. Pokoknya Kehidupan. sukses lah untuk podcast Mas. Amin.
kehidupan. Saya semakin kompak, karyapannya semakin kompak, udah kayak keluarga. Ya, udah baru sih mah. Intinya Jadi Iya dari sini. bekas dari sini ya suntikan. Jadi pokoknya lebih sukses, lebih semangat, karyapannya lebih oke. Udah thank you Novi. Kan besok. Iya. Sehat. Makasih ya. Makasih Om.